Kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Balqis. Kisah Nabi Sulaiman ini menceritakan mukjizat-mukjizat Nabi Sulaiman dan hikmah yang dapat kita pelajari. Nabi Sulaiman merupakan anak Nabi Daud dan masih keturunan Nabi Ibrahim. Silsilah Nabi Sulaiman yakni Sulaiman bin Daud, bin Isya bin Wa'ed bin Abir bin Salmun, bin Nashun bin Awinadzab bin Aram bin Hashrun, bin Farid bin Yahudza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Sulaiman mewarisi kerajaan sang ayah, Nabi Daud. Ia menjadi seorang nabi sekaligus raja, sama seperti Nabi Daud alaihi salam. Berikut ini kisah Nabi Sulaiman mulai dari berbicara dengan semut hingga bertemu dengan Ratu Balqis. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak kelebihan bagi Nabi Sulaiman. Salah satunya adalah dapat berbicara dengan hewan. Ini menjadi mukjizat Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran Surat An-Naml dikisahkan bahwa Nabi Sulaiman mendengar perkataan koloni semut. Pada waktu itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya melintas melewati sebuah lembah di mana terdapat sarang semut. Hingga seekor ratu semut berkata pada bangsanya, "Wahai semut-semut, masuklah dalam sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya." Nabi Sulaiman yang bisa memahami perkataan semut tersebut pun tersenyum seraya tertawa. Kemudian Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham dan kemampuan untuk tetap mensyukuri nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku dan untuk tetap mengerjakan kebajikan yang Engkau ridai. Aku memohon pula, masukkanlah aku dengan rahmat dalam golongan hamba-hamba yang saleh." Selain itu hadis Abu Hurairah meriwayatkan, ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, Nabi Sulaiman keluar menemui orang-orang dan melihat mereka sedang meminta hujan. Di antara mereka terdapat semut yang menengadahkan tangannya ke langit. Lantas Nabi Sulaiman berkata, "Pulanglah. Doa kalian telah dikabulkan karena semut." Nabi Sulaiman juga mempunyai burung yang menjadi kesayangannya, yakni burung hudhud. Burung ini nantinya akan membawa kabar bahwa terdapat sebuah kerajaan makmur yang penduduknya menyembah matahari. Nabi Sulaiman juga dikenal dapat menaklukkan bangsa jin atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa jin ini bekerja di bawah perintah Nabi Sulaiman untuk membangun gedung dan menjadi bala tentara kerajaan Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman ini pun tertuang dalam Al-Quran di 3 surat sekaligus. Kami tundukkan pula kepada Sulaiman segolongan setan yang menyelam ke dalam laut untuknya dan mengerjakan pekerjaan selain itu. Kamilah yang memelihara mereka itu. Quran Surat Al-Anbiya ayat 76. Bagi Sulaiman, kami tundukkan angin yang jarak tempuh perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula, serta dari jin ada yang bekerja di hadapannya dengan izin Tuhannya. Siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka sainsinyur yang apinya menyala-nyala. Quran Surat Saba ayat 12. Mereka, para jin, selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya, membuat gedung-gedung tinggi, patung-patung, piring-piring besarnya, seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat 13. Kami menundukkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Begitu juga setan-setan lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri tanpa perhitungan. Quran Surat
SAD ayat 37-39. Alkisah, Nabi Sulaiman sedang mengecek para pasukannya yang terdiri dari bangsa manusia, bangsa jin, dan hewan-hewan. Saat pemeriksaan tersebut, diketahuilah bahwa burung hudhud tidak ada di tempatnya. Mengapa aku tidak melihat hudhud? Ataukah ia termasuk yang tidak hadir? Pasti akan kuhukum ia dengan hukuman yang berat atau kusembelih ia, kecuali jika ia datang kepadaku dengan alasan yang jelas. Tanya Nabi Sulaiman. Tidak lama kemudian burung hudhud pun datang dan meminta maaf atas keterlambatannya. Burung hudhud juga membawa kabar bahwa dirinya melihat sebuah negeri yang besar dan makmur yang diperintah oleh seorang ratu. Namun negeri tersebut tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan menyembah matahari. Negeri tersebut bernama Negeri Saba. Aku telah mengetahui sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku datang kepadamu dari negeri Saba, membawa suatu berita penting yang meyakinkan kebenarannya. Sesungguhnya aku mendapati seorang perempuan yang memerintah mereka, penduduk negeri Saba. Dia dianugerahi segala sesuatu dan memiliki singgasana yang besar. Kata burung hudhud berkata pada Nabi Sulaiman. Mereka juga tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan yang kamu nyatakan. Kata burung hudhud melanjutkan. Mendengar kabar dari burung hudhud, Nabi Sulaiman pun mengutus burung hudhud untuk membawakan surat darinya bagi penguasa negeri Saba, yakni Ratu Balqis, untuk mengajaknya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah dengan membawa suratku ini, lalu jatuhkanlah kepada mereka. Kemudian berpalinglah dari mereka, lalu perhatikan apa yang mereka bicarakan. Perintah Nabi Sulaiman kepada burung hudhud. Surat tersebut pun sampai kepada Ratu Balqis. Surat itu berbunyi, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau berlaku sombong terhadapku dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri. Mendapat surat seperti itu, Ratu Balqis pun meminta pendapat dari orang-orang kepercayaannya di kerajaan. Wahai pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku ini. Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir dalam majelisku. Kata Ratu Balqis. Kita memiliki kekuatan dan ketangkasan yang luar biasa untuk berperang, tapi keputusan ada di tanganmu. Maka, pertimbangkanlah apa yang engkau perintahkan. Ujar orang kepercayaan di kerajaan. Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan sebuah negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Demikianlah yang mereka akan perbuat, kata Ratu Balqis. Kemudian, Ratu Balqis sampai pada keputusan jika ia akan memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman dan menunggu balasan dari Nabi Sulaiman. Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu. Ratu Balqis mengirimkan berbagai hadiah dengan jumlah banyak dan mewah untuk Nabi Sulaiman. Mendapat beragam hadiah dari Ratu Balqis, Nabi Sulaiman tidak mau menerimanya. Ia kemudian mengirimkan pesan pada utusan negeri Saba untuk menyampaikan pesannya kepada Ratu Balqis. Apakah kamu akan memberikan harta kepadaku sebagai hadiah? Apa yang Allah berikan kepadaku lebih baik daripada apa yang Allah berikan kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Pulanglah kepada mereka, dengan membawa kembali hadiahmu, kami pasti mendatangi mereka dengan bala tentara yang tidak mungkin dikalahkan. Kami pasti akan mengusir mereka dari negeri itu, Saba, dalam keadaan terhina lagi tunduk. Begitu pesan dari Nabi Sulaiman untuk Ratu Balqis. Saat utusannya kembali ke negeri Saba dan mendengar pesan dari Nabi Sulaiman, Ratu Balqis kemudian hendak datang ke istana Nabi Sulaiman.
Sementara itu, Nabi Sulaiman berunding dengan para pembesarnya di istana. Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut bertanya kepada pembesar serta bala tentaranya siapa yang sanggup memindahkan istana Ratu Balkis ke istananya. Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawakanku singgasananya sebelum mereka datang menyerahkan diri? Tanya Nabi Sulaiman kepada bala tentaranya. Setelahnya, makhluk dari golongan jin muslim yang disebut Ifrit menawarkan diri. Jin Ifrit menyebutkan bahwa dirinya bisa membawa istana Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Dan riwayat lain mengatakan hanya sekejap mata. Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari singgasanamu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat lagi dapat dipercaya, kata Jin Ifrit. Nabi Sulaiman juga merubah singgasananya agar mirip dengan singgasana Ratu Balkis. Saat sang ratu bersama rombongannya datang, Nabi Sulaiman pun bertanya, "Serupa inikah singgasanamu?" "Sepertinya ya. Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya dan kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah," kata Ratu Balkis. Nabi Sulaiman pun mempersilahkan Ratu Balkis dan rombongannya masuk ke dalam istana. Ketika Ratu Balkis masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, Ratu Balkis mengira lantai itu adalah air yang jernih, dan ia menyikapkan gaunnya hingga terlihat kedua betisnya. Kemudian Nabi Sulaiman mengatakan bahwa itu adalah lantai yang terbuat dari kaca, sehingga kejernihannya tampak seperti kolam sungguhan. Sesungguhnya ini hanyalah lantai licin, berkilap, yang terbuat dari kaca, ucap Nabi Sulaiman. Lalu Ratu Balkis terpesona akan kebesaran Tuhan yang diutus melalui Nabi Sulaiman dan berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis ini tertulis dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat 20-44. Nabi Sulaiman terkenal sebagai seorang yang bijaksana. Bahkan, saat Nabi Daud masih menjabat sebagai raja, Nabi Sulaiman pernah memutuskan suatu perkara, dan solusi darinya tersebut dibenarkan oleh Nabi Daud. Diriwayatkan, ada penduduk yang mengadu kepada Nabi Daud bahwa kebun anggurnya dirusak dan tanamannya dimakan oleh kambing-kambing. Nabi Daud kemudian memutuskan bahwa sang pemilik kambing memberi ganti rugi kepada sang pemilik kebun. Namun, Nabi Sulaiman beda pendapat. Menurutnya, pemilik kambing harus menyerahkan kambingnya sementara ke pemilik kebun dan memanfaatkan susu kambing tersebut, sedangkan pemilik kambing memperbaiki kebun yang rusak seperti sedia kala. Setelah selesai memperbaiki kebun, kambing baru akan dikembalikan. Mendengar pendapat Nabi Sulaiman, Nabi Daud pun setuju dengan pendapat anaknya tersebut. Riwayat lainnya juga mengisahkan kebijaksanaan Nabi Sulaiman, di mana suatu waktu, datanglah dua orang perempuan dan salah satu perempuan tersebut menggendong seorang bayi. Kedua perempuan tersebut bertemu dengan Nabi Sulaiman dan meminta keadilan. Dua perempuan tersebut bersikukuh bahwa mereka adalah ibu dari bayi tersebut. Perseteruan pun tak terhindarkan, hingga akhirnya Nabi Sulaiman memberikan solusi cerdik. Nabi Sulaiman mengatakan bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi dua agar dua perempuan tersebut sama-sama adil. Mendengar keputusan tersebut, perempuan pertama menangis dan langsung mengikhlaskan bayinya agar dimiliki oleh perempuan kedua asalkan bayi tersebut hidup. Sementara perempuan kedua sepakat dengan solusi yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman. Melihat hal itu, Nabi Sulaiman lantas menyerahkan bayi kepada perempuan pertama dan menyatakan bahwa perempuan pertama adalah ibu dari bayi tersebut. Hal ini bukan tanpa alasan. Nabi Sulaiman melihat rasa keibuan pada perempuan pertama. Itulah kebijaksanaan Nabi Sulaiman pada rakyatnya.
Singkat cerita, kisah tentang wafatnya Nabi Sulaiman. Tak ada yang mengetahui pasti perihal wafatnya Nabi Sulaiman. Menurut riwayat, wafatnya Nabi Sulaiman diketahui saat tongkatnya rapuh dimakan rayap dan membuatnya jatuh. Barulah jin dan bala tentaranya mengetahui bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia. Ini menjadi tanda bahwa tidak ada yang mengetahui hal gaib, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, ketika telah kami tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Ketika dia telah tersungkur, jin menyadari bahwa sekiranya mengetahui yang gaib, tentu tidak berada dalam siksa yang menghinakan. Quran Surat Saba, ayat 14. Begitulah kisah Nabi Sulaiman yang dikenal ketaatannya, kebijaksanaannya, serta kekuasaannya. Dari kisah Nabi Sulaiman, kita semakin mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni memberikan mukjizat pada nabinya. Kita juga dapat mengambil hikmah di kehidupan sehari-hari, di antaranya adalah bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak besar kepala atas kelebihan yang kita punya, menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana, serta senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Sulaiman yang sanggup berbicara dengan seluruh makhluk dan dapat memindahkan istana Ratu Balqis, serta bijaksana dalam memutuskan perkara. Terima kasih sudah menonton. Semoga kisah ini bermanfaat. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan rezeki lancar. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Subscribe, like, komen, dan share.